Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda Parit Benut Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian kita tentang masalah sunnah wudu. Ya. Rukunnya sudah selesai, tinggal sunnah-sunnahnya wudu. Kemarin terakhir, kalau ada seorang nyelam, kan tertib ya, pembahasan ingat saya ingat, alhamdulillah. Ketika ada orang nyelam, kemudian dia langsung niat wudu, terus dia bangkit, berarti wudunya sudah selesai. Maksudnya tertibnya otomatis, cepat. Ya. Jadi tidak perlu nyelam tuh, terus dia tertibkan gini kaki. Enggak perlu juga. Begitu dia masuk ke dalam air, dia niatkan wudu, semuanya dibangun, sudah selesai wudunya. Jadi cepat. Jadi bikin kolam sebelah rumah, biar senang. Pernah wudu, boom, langsung selesai. Kita sampai sekarang faslun wa sunanu. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa shalihin wal masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani, khususan ila Sayyid Al-Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqqiq Said bin Muhammad Ba'ali Ba'ishin Ad-Da'ani Al-Hadri Al-Syafi rahimahullah ta'ala, amadana Allah bimadadihim wa afadha alaina min barakati wa anwari ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnahnya wudu. Kathirah awradha minda ar-rahimiyah sittan wa sittin. Waduh, sebetulnya banyak sekali sunnah-sunnah wudu itu. Di antara sebagian ulama menyebutkan ada 66 sunnah. Waduh, banyak betul. 66 sunnahnya wudu, banyak kali. Kemudian tetapi al-musannif innafa dzakara ba'daha. Jadi musannif di sini hanya menyebutkan sebagian saja. Kalau 66 habis satu kitab nih. Cuma sunnah wudu aja. Makanya orang kalau ngarang kitab-kitab itu semacam majmu' ya, kitab majmu' segini tebalnya. Nah, dia berapa jilid ya? Ada beberapa jilid. Panjang-panjang, besar-besar apa nih? Kitabnya itu tebal-tebal. Yang pertama as-siwaku summa tasmiyatu makrunatan bin niyah. Yang pertama sekali siwak. Sebelum wudu sunnah siwak, sunnah. Kemudian at-tasmiyah. Kemudian yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Makrunatan bin niyah ma awal ghusl kaffain. Jadi diserentakkan dengan niat berserta membasuh kafain. Jadi niat itu boleh juga waktu membasuh dua tangan ini boleh, tapi niatnya terus nyambung sampai di muka. Al-qalbiyah ma'awal ghusl kafain fa in bi qalbi wa yubasmil bilisani ma'awal ghusl kafain. Wa yusannu talaffudhu bin niyati 'aqiba tasmiyati liyusaida al-lisanu al-qalba. Kemudian watalaffuz bin niyah, melafazkan niat itu hukumnya sunnah, tak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Ada orang itu tidak melafazkan, tidak masalah.
Langsung dia niat wudu aja di dalam hati. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil di dalam hati karena Allah Ta'ala. Muka, ya, niat waktu membasuh muka ini juga diniatkan berlanjutan dari membasuh tangan tadi. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil tanpa melafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu hukumnya wajib. Enggak pernah. Jadi melafazkan nawaitul wudu'a tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Nah, Imam Syafi'i itu hanya untuk menolong lisan itu agar menolong hati saja. Itu maksudnya begitu. Cuma ada sebagian orang-orang ini keterlaluan di dalam ingkar, ya, karena talafuz ini. Orang-orang Salafi Wahabi ingkar bid'ah. Niat itu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari bid'ah. Nah, itu Nabi tidak bikin. Memang Nabi tak bikin, tapi tidak terus haram. Tidak terus haram. Ya, kenapa harus haram? Itu namanya hanya sekedar perkataan sebelum wudu. Dan itu pun Imam Syafi'i mengkiaskan dengan niat haji. Niat haji itu dilafazkan, makanya kalau gitu niat wudu bolehlah, bukan wajib dilafazkan. Makanya di sini pun masuk ke dalam sunnah-sunnah wudu, bukan fardunya wudu atau rukun, tidak sama sekali. Jadi ada orang yang ingkar terhadap ini, katanya bid'ah langsung haram, ya itu terlalu ekstrim, ya. Mereka orang-orang Salafi Wahabi itu mengingkari ini langsung haram, bid'ah haram. Ini aja yang diubah-ubah di orang. Padahal kasus ini sudah ada pada abad ke-2 Hijriah. Sekarang sudah abad ke-15 Hijriah. Itu masih diubah-ubah dia aja, muter tuh aja juga. Ini zaman Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Berarti kan tahun 200-an Hijriah. Itu sudah dibahas oleh para ulama. Sampai hari ini dah abad ke-15 ada orang yang nyebuk masih. Sibuk aja ini haram bid'ah. Kau kurang kerjaan tuh dah dulu ketinggalan zaman pembahasan tuh. Ulama dah berhenti, dah selesai. Yang nak lepaskan tanah sudah gitu. Kau sibuk bid'ah nak cari musuh pula. Kau kembali kepada 13 abad yang lalu. Karena sekarang sudah abad 15, itu pembahasannya pada abad kedua. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ini 200 tahun pertama. Perbedaan pendapat itu ada gitu. Kunut masih dibahas lagi. La ilaha illallah bid'ah. Kau ini kurang kerjaan. Itu pembahasan sudah selesai 13 abad yang lalu. Dia sengaja nak bikin kisruh saja. Sengaja nak bikin kisruh. Aduh. Jumatan, azan 1, azan 2, itu dah selesai mulai zaman sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan bikin azan 2, selesailah. Kalau memang dah tak boleh bertumbuk sahabat. Apa tak kau Utsman macam-macam kau bikin azan 2, bertumbuk kita. Bertumbuk sahabat nanti. Tak ada. Mulai jadi zaman Sayyidina Utsman, turun Sayyidina Sayyidina Ali, tidak ada perubahan, dilanjutkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman sampai sekarang. Jumatan azannya 2, jangan disalah-salahkan. Itu sudah selesai pembahasan tuh mulai zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kalaulah memang tak boleh, para sahabat di zaman itu tentu sudah semuanya ngamuk semua, tak ada, komplain semua. Ini ngada-ngada Utsman bin Affan ni tak boleh, haram, bid'ah. Tapi mereka setuju-setuju aja, aman-aman aja. Engkau pula macam begini lebih hebat daripada para sahabat. Jangan macam gitu. Jadi secara tidak langsung, kalau kita kekeh istilahnya mempertahankan pendapat kita, seolah-olah kita ini tidak menganggap sahabat. Padahal di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu sahabat ya yang sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, dan yang masih ada tuh sangat-sangat banyak sekali, termasuknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu. Kita lanjutkan. Wa talabudu bi niyati wastishabuha.
Melafazkan niat hukumnya sunnah, lapaskan boleh, tak lapaskan juga boleh. Wastishabwa dan menserentakkan, ya. Menserentakkan pelafasan tersebut antara lisan dengan hatinya. Lisannya nawaitul wudu'a, artinya juga saya niat wudu. Fa in taraka tasmiyata fi awwalihi atabiyah qabla faraghi. Kalau ada orang wudu, dia lupa membaca bismillah. Pas sudah membasuh tangan, oh aku lupa tak baca basmalah tadi. Ya sudah, baca mulai waktu ingat itulah dibaca. Pas waktu ingat itu baca bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kepala, telinga, kaki. Selesai. Jangan tak baca sama sekali, tak lupa ya di tengahnya. Wa yaqulu bismillahi bi awwali wa akhirih. Jangan lafaz bismillahi bi awwali wa akhirih atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, di tengah-tengahnya. Macam orang makan, setengah piring dah habis, tak baca bismillah. Setengah piring baru ingat bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi bi awwalihi wa akhirih. Ini tinggal satu suap lagi, dah licin itu. Aku tak baca bismillah. Alamak, tinggal satu suap, ialah bismillahi awwalahu wa akhirahu, daripada tak bismillah sama sekali. Pentingnya bismillah, luar biasa pentingnya itu. Luar biasa. Perkara remeh tapi sebetulnya penting. Karena hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita, ya, yang sifatnya gaib-gaib, ya, itu akan bisa memberi pengaruh yang buruk tanpa kita membaca bismillahirrahmanirrahim, baik ketika makan, apalagi ketika berhubungan suami istri. Remeh, bismillah, remeh sekali, tapi itu faedahnya luar biasa. Kama fil akli wasyurbi, begitu juga ketika lupa baca basmalah waktu minum dan waktu makan. Waktu makan dan waktu minum, itu tadi pas dah makan tengah-tengah baru ingat ya baca bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau di tengah-tengah. Boleh dua-duanya. Summa ghuslul kaffain. Kesunahan berikutnya membasuh kaf ini segini. Hukumnya sunnah. Siwak, ya, baca basmalah sambil membasuh ini kaffain dan melepaskan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil azghari fardhan lillahi ta'ala. Ini sambil begini, sambil membasuh. Sunnah, tak wajib. Fa illam yatayaqqan tuhurahuma quriya wamsuhuma bil ma'il qalil wa ma'id qabla qasdi ma thalatha marrat. Kalau dia tidak yakin akan kebersihan tangannya nih, maka makruh baginya mencelupkan di dalam air yang sedikit. Makruh. Jadi kadang tangan aku nih kayaknya tak suci tak ya. Nah ini kalau dah begini tak boleh dimasukkan. Tapi kalau tangan ini dah suci, tidak mengapa orang wudu itu memasukkan tangannya ke dalam wadah air begini, masukkan ini, anggaplah ini ember gitu ya. Wudu ini tangan pertama dibersihkan dulu di luar. Udah bersih di luar, kemudian dia wudu. Ambil gini. Boleh. Ini dibikin gayungnya. Boleh. Ambil. Bikin gayung. Boleh ini dicelupkan? Bukan tidak boleh. Ya, tidak harus pakai keran. Zaman Nabi tak ada keran. Bid'ah pula jatuh dia nanti. Asal Nabi tak bikin ini di masjid-masjid bikin keran semua. Nah, wudu boleh mencelupkan air ke dalam wadah air, tangan ke dalam wadah air selagi tangan ini suci dan niatnya untuk sebagai gayung, bukan niatnya mau cuci di dalamnya. Kalau dia masukkan tangannya niat nak cuci tangan dia ke dalam ni, maka jadinya jadi mustamal. Beda niat. Tergantung niatnya saja. Makanya kemarin pernah ada viral di
medsos, praktek wudu yang begitu, orang beda pendapat itu mustakmal, itu tidak sah, ini sah, tidak sah, sah, tidak sah, sah, tidak sah. Bingung orang awam bingung. Mana yang betul ini? Dua-dua macam ustaz semua, bingung orang. Ya kan? Nah. Jadi kalau memang niatnya itu mencuci di dalam, ya tetap mustakmal. Tapi kalau niatnya hanya untuk ngambil gini aja, ya tidak, enggak apa-apa. Ya memang begitu, ngambil airnya. Nah, memang begitu. Ya begitu dulu zaman Rasulullah, mana ada keran? Tak ada keran. Nah, tidak ada keran. Walam yatakan tahruma kuriha khamsuma fil ma'il qalil wa ma'in qabla ghaslima thalatha marrat wa ma'in. Ya, jadi sebelum dicuci 3 kali, kalau dia tak yakin tangannya suci, dia makruh mencelupkan ke dalam air. Tapi kalau dah cuci 3 kali, silakan masukkan, tidak apa-apa karena untuk gayung. Sumbal madmadatu, kemudian berkumur-kumur sunnah, wal istinsaku, dan menyedot air ke hidung, lil ittiba walam yajiba 5 marra wa huwa afdalu minal madmadati 5 kila biwujuh 5 kila biwujubi. Menyedot air ke hidung, istinsyak, ya, istinsyak. Wa inna ma qadibal madmadatu ta'lil li anna mahallu dzikri wat ta'am wa qadwa isal ma'i ila al-anfi wal fam wa illam yumajjihu wala adarahu wa tasulu sunnah. Jadi sebetulnya orang istinsyak itu bukan hanya sekedar ambil air gini taruh gini, tidak, tetapi memang betul-betul disedot, disemurkan pakai hidung, sedot, semurkan pakai hidung, sedot, semurkan pakai hidung. Aslinya memang gitu, disedot betul. Jadi di sini itu terasa ini, karena membersihkan hidung. Jadi kalau ada orang suka ngupil gini, itu tandanya wuduknya itu tidak betul. Kalau wuduknya betul, tak ada upil, mana ada? Dia pergi dah. Hidung itu dibersihkan 1 hari 5 kali dibersihkan hidung. Bus, bus, bus. Ya bersihlah. Itu praktek yang betul sebetulnya. Itu kesehatan itu luar biasa. Tapi umpamanya kok jangan cuma ngambil air jadi taruh di hidung, gini sedikit taruh, untuk dibiarkan ngalir aja, tidak disemburkan pakai hidung, itu ya masih dapat pahala sunnah, masih dapat pahala tuh sunnah. Coba kita tengok agama Islam, semua kena bersihkan, ya kan? Telinga ni coba kalau tak bersihkan, daki dia, ya, 5 kali bersihkan telinga. Ini daki dia kalau tak dibersihkan, jangan macam-macam. Hidung bekarat kalau tak. Tapi Islam, hidung pun harus dibersihkan, hidung harus dibersihkan, semua harus dibersihkan, bersih selama. Bahkan 5 kali minimal, 1 hari 1 malam. Wal afdalu al jamu bainahuma bi salati ghurafat. Yang paling afdal orang kumur-kumur sama menyedot air ke hidung itu pakai 3 air saja, 3 apa? Kita mengambil 3 pakai tangan gini. Nah, mengambil 3 kali aja gini. Jadi sekali ambil untuk mulut dengan hidung sekalian. Nah, tidak mulut dulu, menidung 3 kali tak, tapi 3 kali digabung. Ambil, keluarkan bareng, keluarkan bareng, keluarkan bareng. Jadi 3 kali aja ngambil airnya, tidak 6 kali, tidak 6 kali. Itu yang afdal, macam itu. Cuma kita jarang kita lakukan begitu, jarang kan? Yang ini mulut sendiri, hidung, ya silakan. Bagus tanya tu, bagus. Air mustakmal, istakmala artinya menggunakan.
Mustakmilun orang yang menggunakan, mustakmalun perkara yang digunakan. Jadi yang namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan. Itu namanya mustakmal. Orang wudu, airnya ditampung di ember. Ini air sudah digunakan untuk wudu, namanya air mustakmal. Mustakmal artinya apa tuh? Sudah digunakan. Itu namanya mustakmal. Ya. Tadi yang saya bilang ember, ya kan? Kalau orang tuh ngambil airnya ini hanya sekedar untuk gayung saja, dia basuh mukanya, ngambil, kemudian dia basuh tangannya di luar. Ini airnya tidak mustakmal, belum dipakai. Tapi ketika tangan ini dicelup ke dalam, niat dia nyuci tangan di dalam ember, ini jadinya air ini sudah dipakai. Maksudnya mustakmal. Air kalau sudah mustakmal tak boleh dipakai lagi untuk bersuci, tak sah. Orang bersuci itu harus air mutlak yang belum pernah dipakai untuk apa-apa. Belum pernah untuk wudhu, belum pernah untuk mandi, belum pernah untuk cuci bersihkan najis, belum pernah. Nah, itu namanya mustakmal. Air yang sudah dipakai, bekas wudhu, bekas mandi, bekas air mandi ditampung, bekas wudhu ditampung. Itu namanya mustakmal. Jelas tuh? Ada lagi yang kurang jelas? Udah? Ya. Itu namanya mustakmal. Yang mau tanya lain silakan. Ya, silakan. Kemudian al-jam'u bi salati ghurafat yatamadmadu min kulli ghurfah min kulli ghurfah summa yastanshik bi baqiha. Jadi ngambil air begini, separuh dibikin untuk kumur-kumur, separuhnya lagi untuk hidung. Nah, kalau kita banyak-banyak gini untuk hidung pun takkan terhabis. Habis. Kita ngambil sini untuk hidung tuh. Oh banyak. Tapi kalau gini bagi dua lah. Hidung sedikit pas. Tapi umpamanya nak satu-satu silakan, boleh-boleh saja. Ya, tapi yang afdal, yang utama bagi dua. Jadi tiga kali. Wal mubalaghatu fi ma li ghairi shaim. Sunnah hukumnya kumur-kumur tu yang betul. Jangan sekedar gitu aja, tapi betul-betul masukkan air, semburkan gitu. Jadi sisa-sisa sambal belacan hilang, ya, sambal belacan, asam pedas itu hilang semua. Habis makan tahu, tempe, semua nyangkut situ, bersih, betul-betul kumur-kumurnya. Hidungnya juga itu, tarik dalam-dalam, semburkan. Itu sunnahnya gitu, memang sunnahnya gitu. Jadi betul-betul bersih, mubalaghah namanya, betul-betul. Kecuali kalau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa tak. Sedang berpuasa gini aja, sekedar aja, sekedar supaya dapat sunnah. Sedang puasa, masuk dalam separuh, keluar separuh. Nah, kemudian kau masukkan banyak, keluar dia kok sikit, entah. Jadi hati-hati kalau termasuk ke dalam, batal puasa. Tapi kalau pelan-pelan, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tak ada masalah. Wa taslisul ghasli wal mashi wat takhlil. Kemudian membasuh 3 kali, mengusap 3 kali, mentakhlil sela-sela ini 3 kali. Ini juga sunnah. Basuhnya tangan 3 kali, muka yang tadi muka 3 kali, mengusap kepalanya 3 kali, semua 3 kali itu hukumnya sunnah. Juga menyela-nyelai ini jari juga sunnah. Wa ya'khudhu saku bil yakin wa mashu jami'ir ra'si wa ya'khudhu saku bil yakin qabla al-farah wujuban fil wajib wa nadban fil mandub walau syakka fi ghusl wajib mathalan wajaba ghuslu aw fi isti'abi wajaba aw hal ghasalahu marratain aw thalathan sunnati thalith.
Salisah wala nadhara li ihtimali qaulnya rabi'ah wa hiya makruha id la tukrahu illa in tahaqqaqat. Kalau ada orang yang wudu sak ya. Sak wa ya'khudhu saqu bil yakin wujuban. Orang wudu kok dia ragu. Sudah dia mengusap apa nih? Kepala. Dia bilang, tadi aku ni dah basuh muka ke belum? Umpamanya. Ragu dia. Itu harus dibasuh lagi mulai muka. Dia basuh kaki belum selesai ni. Aku tadi ngusap kepala tak lupa dia. Sak ragu. Berarti ambil air mengusap kepala terus telinga baru kaki. Kalau lupa atau sak sebelum wudunya selesai. Dia harus ngambil yang yakin. Ngambil yang yakin apa? Ya berarti kalau dia ragu mengusap kepala ke belum yakinnya berarti apa? Yakinnya aku yakin tadi sudah membasuh tangan. Cuma aku ragunya ini kepalanya sudah apa belum? Dia berarti ngambil yang yakin, tangannya sudah, berarti tinggal mengusap kepala. Maksudnya begitu. Ya. Kalau sambil duduk kita ngobrol tuh gimana? Udah batal atau gimana? Bab dia belum selesai nih. Jadi berbicara ketika wudu itu hukumnya tidak apa-apa, sah wudunya sah, cuma makruh. Ya, makruh. Tapi sebetulnya ada nih nanti nih. Tapi tak apa. Ya, sah-sah saja. Jangan mentang-mentang sah Indonesia tanah airku gitu. Sampai nyanyi. Tanah tumpah darah. Kalau sah saja, tapi melampau namanya. Kalau macam tak ada kerja. Kata Ustaz bilang boleh sah. Iyalah, tapi sah juga. Tapi jangan kau nyanyi Indonesia Raya pula waktu dulu. Jangan gitu. Makro. Wa masu jami'ir ra's. Menurut Imam Asy-Syafi'i, mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Ya, mengusap seluruh kepala hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah Nabi. Jangan mentang-mentang sunnah gini wudu ya. Ini Nabi tak pernah bikin macam gini. Itu wudunya terlalu fikih. Yang penting ada rambut sikit basah aja boleh. Tapi Imam Syafi'i bukan nyuruh wudu begitu. Saya sering terangkan macam gitu. Itu hanya memberi batasan mini, paling tak umpamanya ada orang wudu gitu masih sah. Tapi bukan nyuruh dia. Ibaratnya seperti menutup aurat. Laki-laki antara pusat sampai lutut. Batasan minimal saja, bukan nyuruh. Umpamanya kok ada orang sholat cuman pakai celana pendek nutup pusat sampai lutut, sholatnya sah. Umpamanya ada macam itu sah, tapi bukan nyuruh. Kan lain, tapi kita ini macam disuruh. Maksudnya apa? Ketika belajar bab wudu, jadi paling sedikit orang wudu itu pokoknya rambutnya basah walaupun sedikit minimalnya. Kita macam disuruh pula. Jadi kalau wudu mesti gitu, bukan gitu. Itu sama dengan orang Jumatan pakai celana pendek, nutup lutut sama minimal menutup aurat, nutup pusat sampai lutut minimal. Minimal orang mengusap kepala pokoknya ada rambut sedikit basah aja, minimal. Minimal kan berarti masih bukan nyuruh kan, cuma ngasih batasan saja. Cuman kita orang Indonesia ini yang banyak itu kebablasan mengikuti yang minimal gitu. Jadi orang-orang di Arab sana bingung lihat orang Indonesia. Ini wudu model apa kata dia. Orang Indonesia wudu gini. Ini wudu model apa? Tak pernah jumpa saya selama hidup. Iya. Bingung mereka. Iya memang ini namanya kita salah di dalam mengaplikasikan. Jadi Imam Syafi'i pun wudunya ya kepalanya diusap semua. Dia cuma sekarang Imam Syafi'i mengatakan aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Emang Imam Syafi'i kalau Jumatan pakai celana pendek gitu?
Ya tidaklah, dia pakai jubah, pakai imamah, kan gitu. Iya, itu kan ini hanya masalah ilmu saja, pembahasan minimal maksimalnya apa. Mana yang sah, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu begitu. Imam Syafi'i orang pencinta sunnah kok. Sunnah Nabi apa, Nabi sholat macam mana dilakukan, Nabi wudhu macam mana dilakukan. Itu begitu. Ya. Ya. Wudhu nampak aurat, wudhunya tetap sah. Ya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh sholatnya nampak auratnya. Ya, tapi itu hukuman lain, hukum lain. Kalau umpamanya di situ ada orang perempuan, nah ini hukum, maksudnya hukum lain. Wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Nah, itu urusan membuka aurat di depan orang lain, itu hukumnya lain, hukum lain. Tapi kalau kita membahas masalah wudhunya, wudhu tetap sah. Maka dikatakan di dalam satu keterangan, wudhu membuka aurat habis itu makruh hukumnya. Tapi sah, makruh kan sah kan? Nah, itu tak ada orang. Kalau ada orang, haram lah buka aurat di depan orang lain. Ada orang perempuan situ kan. Kalau laki-laki sama laki-laki tak ada masalah. Ya, nah, laki-laki sama laki-laki. Maksudnya laki-laki sama laki-laki aurat apa nih? Bukan aurat yang besar, aurat yang besarnya juga tetap tidak boleh. Maksudnya ya semacam di atas lututnya ini nampak sikit, itu tidak ada masalah. Apa dalam arti sesama laki-laki, itu aurat besarnya, mohon maaf, kubul dubulnya tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh. Itu namanya aurat besarnya. Wah, ya, karena Imam Rasulullah SAW pernah, beliau ini ketika berperang itu pahanya tuh nampak. Nah, naik kuda pahanya nampak. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau istilahnya kalau aurat laki-laki, kalau untuk perempuan tidak boleh ini nampak, maksudnya yang aurat yang baunya pahanya itu kan, pusatnya itu kalau orang perempuan ya tidak boleh lihat. Wa yaqusaku bil yakin waja'mu fa illam yurid naz'ama ala ra'sihi wa masu jami' ra'si fa illam yurid naz'ama ala ra'sihi. Kalau dia tidak ingin melepaskan apa yang ada di kepalanya, wa masu jamir rasi fa illam yurid naz'ama ala rasihi masha juz'an minar rasi summa tammama ala sa'iri salasan. Kalau dia hanya pakai imamah begini, dia wudu, kok malas nak buka, ya di apa, ambil air basahin, gini kan, pokoknya tangannya dimasukkanlah untuk basahkan rambutnya, kemudian imamahnya ini diusap gini 3 kali gitu. Karena Rasulullah dulu gitu, dia pakai imamah begini, terus tangannya dimasukkan ke dalam begini, snet, terus ininya diterusin diusap. Makanya kata Imam Malik, mengusap kepala hukumnya wajib. Imam Abu Dawud mengatakan seperempatnya, karena Rasulullah ketika pakai imamah begini, tangannya dimasukkan, itu kan bagian paling seperempat kepala saja. Nah, itu jadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i, ujung rambut sikit aja, pokoknya kena air itu sudah sah. Nah, berangkat dari pemahaman beliau dari ayat wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Usaplah bi ru'usikum, kepalamu dengan ba itu litabid, kata Imam Syafi'i. Litabid itu namanya sebagian. Sebagian itu mau besar sebagian, mau kecil juga sebagian. Mau separuh ini juga sebagian kepala, mau ujungnya rambut sikit itu pun sebagian juga, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa masul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa simakhaihi bima'in jadid. Kemudian membasuh telinga
luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Nah, dengan air yang baru. Tidak sisa dari kepala. Kan ada yang langsung gini, kan ada. Nah, Imam Syafi'i mengusap telinga ini pakai air baru, maksudnya ambil baru air lagi, gini lagi. Tidak, ini ambil dari kepala ini, terus langsung putar langsung ke sini. Tidak begitu, ya. Jangan pakai air baru. Jadi mati ni hema sampai somahai, sampai dalam, sampai bagian dalam. Pakai air yang baru. Wa takhlilu asabil yadaini war rijlaini bi ayyi kayfiyatin wal afdalu fil yadaini bitashbik. Qala al mudabighi al aula ja'ala asabil yumna baina asabil yusra min zahriha wa aksiha litakhalu bil ibadatu adah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membasuh. Ya. Kalau mengusap biasanya itu Ya. ada satu Ustaz. Kalau tangan itu membasuh bukan mengusap. Tangan itu membasuh. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah mukamu dan tanganmu. Membasuh. Sekarang bedanya membasuh dengan mengusap apa? Kalau membasuh itu airnya mengalir, kalau mengusap airnya tidak netes. Airnya tidak mengalir. Contoh kepala diusap. Ini airnya tidak mengalir, tidak netes. Jadi orang mencuci tangan sebetulnya yang begini itu tidak mengusap. Jadi cuman pakai airnya sedikit. Selagi dia mempunyai serep begini kan, dia meratakan saja ini dan masih ada air tuh netes ke bawah. Itu berarti dia namanya membasuh. Cuman diratakan. Tapi kalau memang tak ada yang netes, habis di sini tak ada netes, itu namanya mengusap. Nah, jadi yang maksud air itu mengalir, ya, sedangkan mengusap gini tak netes, itu berarti mengusap dan itu tidak sah. Nah, dia harus walaupun pakai gini boleh, tapi biasanya kan memang air itu kan ada. Saya cuma dia sambil meratakan, airnya dijatuh juga di siku nih, jatuh. Itu namanya membasuh juga. Cuman ini untuk meratakan saja. Ini namanya bukan mengusap, tapi meratakan air dengan tangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bisa kan? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.